Sebanyak-banyak kita beramal di dunia ini pasti akan merasakan kekurangan, karena perjalanan setelah kematian itu sangat panjang. Kita akan melalui alam barzakh, di mana pada alam itu kita tidak bisa untuk beramal lagi. Disitulah banyak dalam Al-Quran kita temukan qala rabbirji'uni. Mereka yang telah meninggal itu mengatakan, kembalikan aku ke dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini adalah hanya sebentar. Setelah hidup di dunia, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa ke surga ataupun ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak surah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup itu pasti akan mati. Kaum muslimin, kita semua ini di masjid ini semuanya pasti akan mati. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini ada dua cara. Ada yang caranya baik dan ada yang caranya buruk. Yang caranya baik disebut oleh para ulama dengan istilah husnul khotimah. Husnul khotimah. Dan cara yang jelek yang namanya su'ul khotimah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa amalan yang seandainya kita amalkan selama kita hidup di dunia ini, insyaallah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada lagi cita-cita yang lebih mulia dibandingkan seorang muslim mati atau menutup kehidupannya di dunia ini dalam kematian yang baik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah akan menjanjikan untuk orang-orang yang istiqomah. Istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf dan surah Hud juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia istiqomah, lalu dia kokoh di atas jalannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka akan dikatakan kepada mereka, jangan sedih. Fala khaufun, jangan takut. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka akan dikatakan kepada kita ketika kita sakaratul maut, maka akan dikatakan kepada kita, jangan takut, jangan sedih, karena engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita lagi berada di dalam bulan Ramadan. Masjid-masjid mungkin pada penuh, didatangi banyak jemaah. Alhamdulillah, itu kan pertanda kebaikan. Kan tetapi bagaimana caranya kita selepas Ramadan tetap mendatangi masjid? Biasanya kan di bulan Ramadan itu, di akhir-akhir Ramadan masjid sudah mulai lengang. Ini pertanda kurangnya istiqomah di diri kita. Kalau seandainya kita istiqomah, masjid penuh di awal Ramadan, harusnya tetap penuh sampai di akhir Ramadan, bahkan selepas hari raya Idul Fitri. Ini contoh amalan yang wajib kita istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa harus istiqomah? Syarat untuk mendapatkan husnul khotimah, para ulama menjelaskan, istiqomah itu berat. Bagaimana caranya kita untuk beribadah
berkontinu. Misalnya kita membaca Al-Quran setiap hari 1 halaman. Bagaimana caranya kita bisa rutin setiap hari membaca Al-Quran 1 halaman? Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan yang berkontinu walaupun hanya sedikit. Amalan yang berkelanjutan walaupun hanya sedikit. Contohnya saja salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat witir di bulan Ramadan, dan bagaimana caranya kita rutin untuk salat witir di bulan yang lainnya. Karena salat witir ini masyaallah muslimin tidak pernah ditinggalkan Nabi walaupun di bulan-bulan yang lain. Ini menandakan keharusan kita untuk menjaga salat sunat yang satu ini. Bahkan ada sunnahnya dari Rasulullah SAW untuk mengqadha salat witir yang luput kita kerjakan. Jadi salah satu salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ada salat witir. Dalam keadaan mukim ataupun safar pun Rasulullah SAW tetap mengerjakan salat witir. Jadi masyarakat muslimin, salat witir ini tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Salat witir itu kita kerjakan di setiap malam. Amalan yang kedua yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kematian yang baik adalah memperbanyak amalan ketika kita sendiri. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Mungkin ketika kita di masjid kita seperti orang-orang soleh, kan tetapi pertanyaannya ketika kita sendiri, apakah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan soleh, atau bahkan mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam ibadah atau perkara-perkara yang biasa kita kerjakan ketika kita sendiri. Maka pada kesempatan kali ini kita berikan saran untuk kita semua, carilah kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sebabnya kenapa ibadah yang kita kerjakan semakin tersembunyi, semakin besar pahalanya. Kenapa salat malam, salat tahajud contohnya, itu ibadahnya lebih banyak, yang paling banyak bahkan pahalanya dibandingkan salat-salat sunat yang lain? Karena salat malam itu, salat tahajud itu dikerjakan ketika orang-orang pada tidur. Karena kita kerjakan secara privasi, tersembunyi. Itulah sebabnya ibadah salat malam kaidahnya seperti ini, semakin tersembunyi ibadah, semakin besar pahalanya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian. Jadi pada hukumnya salat itu kaum muslimin hukum asalnya di rumah, kecuali salat wajib. Jadi itulah sebabnya, karena kenapa salat sunat itu dianjurkan di rumah, karena lebih menjaga keikhlasan, dan ketika kita lebih menjaga keikhlasan, yakinlah pada saat itu pahalanya lebih besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang ketika kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita di atas husnul khotimah, adalah sering-sering mengingat Allah. Masyaallah muslimin, ketika kita sakaratul maut itu kita akan diserbu oleh banyak syaitan. Itulah waktunya kita berjuang untuk mendapatkan husnul khotimah, tapi tentu tidak mudah. Makanya
dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sehat, wajiblah kita untuk mengingat Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, banyaklah untuk mengingatku, aku akan ingat kepadamu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini banyak zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, dan zikir yang terbaik yang mungkin bisa kita biasakan untuk kita lafazkan, la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ketika dia meninggal dunia, dia melafazkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa amalan yang mungkin bisa kita amalkan dan continue dalam mengamalkannya, untuk kita bisa mendapatkan kematian yang baik. Tidak ada lagi cita-cita seorang muslim di dunia ini kecuali hanya kematian yang baik. Karena kematian itu adalah penentu. Setelah kita mati, kita akan melaksanakan atau memulai perjalanan yang sangat panjang. Dan sesoleh apapun manusia, ketika dia meninggalkan dunia ini, pasti dia akan merasakan kekurangan dalam bekalnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu an ini salah satu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis beliau meriwayatkannya. Maka dari itu kita tahu berapa pahalanya setiap orang mengamalkan ibadah yang hasil dari riwayat hadisnya, pasti dia akan mendapatkan pahala. Kan tetapi dia sebelum meninggalnya dia juga mengatakan, ahin, celaka aku, min bu'dis safar, jauhnya perjalanan yang akan ku jalankan, waqilatuz zad, dia mengatakan sedikitnya bekal. Nah, itu menandakan sebanyak-banyak kita beramal di dunia ini pasti akan merasakan kekurangan, karena perjalanan setelah kematian itu sangat panjang. Kita akan melalui alam barzakh, di mana pada alam itu kita tidak bisa untuk beramal lagi. Disitulah banyak di dalam Al-Quran kita temukan, qala rabbirji'uni, mereka yang telah meninggal itu mengatakan, kembalikan aku ke dunia. Tidak akan bisa lagi untuk dikembalikan ke dunia. Setelah kita di alam barzakh, kita lanjutkan, kita akan menunggu sangkakala ditiupkan. Ketika sangkakala ditiupkan lagi, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Setelah itu kita akan melanjutkan lagi lamanya di padang mahsyar itu. Kita lanjutkan setelah itu untuk dihisab, meniti sirat, dan akan ada juga namanya al-qantarah. Al-qantarah ini kaum muslimin, di mana tempat pada saat itu untuk mengganti hutang yang belum dibayar, gibah yang mungkin digibahi. Ini sangat panjang sebelum kita sampai kepada surga ataupun neraka. Itu mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita mendapatkan kematian yang baik. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.